Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat untuk kita semua. Bahkan kalaupun ada di antara kita yang diberi ujian, musibah ataupun kesulitan, kita masih diberi nikmat. Di balik itu kita bisa mengucapkan istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dimampukan oleh Allah untuk bersabar, mengharapkan kebaikan-kebaikan di balik musibah yang menimpa kita. Kemudian kalau kita renungkan lagi, musibahnya segitu, tidak lebih. Itu tentu saja sesuatu yang masih harus kita syukuri, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang mesti kita syukuri juga adalah kita sudah memasuki paruh akhir dari bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah. Kita sudah ada di bulan haji. Bulan haji biasanya umat Islam sudah mulai berbondong-bondong yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi syarat, ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk mengadakan perjalanan haji, ya. Saya kira ada beberapa dari jamaah yang biasa ngaji di sini setiap Ahad pagi, ya, atau mungkin saudara kita yang kerabat agak jauh dari sini, sehingga mereka sudah pada mulai berangkat juga. Kita doakan moga-moga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hajinya mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan terbaik buat kita semua. Bagaimana mesti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara pikiran, ucapan, dan juga amal perbuatan.
saya perlu mengingatkan diri saya pribadi dan hadirin sekalian, sesungguhnya Islam itu bukan hanya mengatur perbuatan, ya. Islam juga mengatur ucapan, ya. Islam juga mengatur pikiran dan cara-cara berpikir, ya. Ada cara-cara berpikir yang itu bukan dari Islam, bahkan juga bertentangan dengan Islam. Ada, ya. Salah satunya adalah cara berpikir yang memandang dunia ini segalanya, ya. Kalau umat Islam, dunia ini hanya bagian kecil dari seluruh perjalanan manusia, ya. Karena ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin, ya. Jadilah kamu di dunia ini, terkait dunia ini, seperti orang asing, seperti turis, okay, atau seperti orang yang cuma lewat, okay. Jadi dunia ki gur dilewati tok, ya. Kalau mbah-mbah biyen ngendika mampir ngombe, orang nganggo jaduman, ora nganggo dahar, ya, gur mampir ngombe. Lah kok iki malah sare nginep, malah atine didokok dunya, ora kelingan akhirat tujuan utama. Nah, klentu niki. Nggih. Dan salah satu pembuktiannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pembuktiannya adalah setahun sekali bagi yang tidak mampu menunaikan ibadah haji, ya, disunnahkan. Sesuatu itu kalau disunnahkan itu betul-betul menjadi ujian buat kita, nggih. Karena biasanya kita nih guru sunnah to, nggih. Engko nek diwajibne ngresula tapi ya ini lho kok ya wis kon tangi. Nek iso mbok subuh iki jam 7. Nek sunah diremehke, nek diwajibne ngresula. Ya memang manusia itu seperti itu, memang diuji. Memang dunia ini darul ibtila, ruang ujian. Sapa sing sukses lulus bakale mendapatkan ridho Allah, mendapatkan jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama dengan orang-orang solih, dikumpulkan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Masya Allah. Bagi yang mampu setahun sekali disunnahkan, sunnahipun sunnah muakkad, nggih. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan, ya. Kalau para sahabat juga hampir bisa dikatakan yang mampu setiap tahun melakukannya. Ada beberapa orang sahabat yang tidak melakukannya. Ketika ada yang bertanya, loh jenengan ada kemampuan kok tahun ini boten kurban, wonten nopo? Apa jawabnya?
Jawabnya adalah supaya orang tidak salah paham bahwa kurban itu tidak wajib. Makanya harus ada tokoh, harus ada alim, harus ada di antara sahabat yang sesekali tidak melakukannya. Nah, itu saking sayangnya sahabat agar jangan sampai ada umat yang salah paham, itu beliau melakukan yang seperti itu. Sekiranya tidak ada kekhawatiran, berarti sebentahun melaksanakan ibadah kurban atau udhiyah. Ya. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan juga imam-imam yang lain, hadis ini semula diperbincangkan kesohihannya, tapi setelah diteliti oleh para pakar hadis ditemukan hadis ini hasan. Hadis hasan berarti hadis yang dapat dijadikan sebagai pegangan. Nggih, hadisnya nek gampangane sahih nggih. Kan istilahnya sahih, lemah atau kuat, sahih atau dhaif, tapi sebenarnya ada di tengah-tengah itu hasan. Hasan itu tidak sekuat yang sahih, tapi dapat dijadikan sebagai hujah, dapat dijadikan sebagai pegangan. Apa hadisnya? Hadisnya berbunyi, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan, kemudahan, ya, kemudahan untuk membeli binatang kurban, ya, atau punya ternak sendiri. Ya, nek zaman dulu kan memang para sahabat ini banyak yang punya ternak, nggih. Kambing, unta, sapi nek ora ya ning Arab ya. Mboten wonten nggih. Ono tapi di daerah tertentu. Arab kan ombo nggih. Ya. Karena Arab itu ada juga yang hijau. Sejak zaman Nabi wis memang sudah ijo royo-royo kayak di daerah Thaif itu. Monggo nanti yang menunaikan ibadah haji atau umroh minta kepada mutawifnya tur ke Thaif, ya, tanah subur yang dulu menolak dakwah Nabi penghuninya, tapi Nabi tidak murka. Masya Allah, Nabi ini memang sabar sekali. Penolakannya sampai dilempari batu, Nabi sampai terluka, tapi Nabi tidak mendoakan buruk buat mereka. Nabi malah mendoakan kebaikan buat mereka, ya, doa yang sangat masyhur, ya Allah ya Rabbi, berikan hidayah untuk mereka, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu. Masya Allah. Dan akhirnya memang di belakang hari penduduk Taif berbondong-bondong masuk Islam. Ya, begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia, ya. Kadang-kadang sing dicintai kita ini loh rodok ora jauh. Astagfirullahaladzim. Barang siapa yang mendapati kelapangan, nah ini nanti dibuktikan Jawa apa orang, nggih. Barang siapa yang mendapati kelapangan, kemudahan untuk berkorban, untuk berudhiyah, tapi dia tidak melakukannya, wis rasah cedak-cedak tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ngendikan Nabi seperti itu. Di antara para ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini para ulama besar, nggih. Gara-gara membaca hadis ini ada salah satu dari 4 mazhab ini yang berpendapat bahwa
kurban ben taun kuwi buat yang mampu hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Nggih, wonten sing berpendapat wajib. Nah, tapi yang berpendapat wajib ini tidak memberatkan dalam urusan syarat binatang yang boleh disembelih untuk dijadikan binatang kurban. Kan kalau mazhab-mazhab yang lain memberikan syarat, kalau yang disembelih domba, wedhus domba, Bu, ngertos nggih? Nika lho son the sheep ya. Saniki tesih wonten apa mboten lho son the sheep nika nggih. Tesih nggih, nggih. Umurnya minimal 6 bulan. Sik cilik no, nggih, ya. Sik cilik ya. Jenengan-jenengan yang tahun ini baru punya dana misalnya 1 juta rupiah, ora kudu nunggu tahun ngarep. Ustadz, saya mampunya setahun cuma bisa menyisihkan dana 1 juta rupiah. Nuwun sewu. Nek nuwun sewu nggih, khususnya bapak-bapak. Nek singgung rokok setahun pinten, Pak? Coba dihitung nggih. Sakniki rokok paling murah niku pinten, Bu? 10.000 tesih wonten. Oh ada. Anggaplah bapak-bapak yang masih merokok rokoknya rego 10.000. Setahun pinten berarti, Bu? Nek dilentek siji. 3 yuta. Wis entuk 1/7 sapi niku 3.500.000 kok. Nggih. Kula mboten kok mengatakan merokok itu haram untuk semuanya, nggih, karena memang kalau para ulama berbeda pendapat, kita dibolehkan memilih pendapat yang ada, kita pilih mana yang terbaik buat kita. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang sudah konsultasi dengan dokternya tetap disarankan untuk terus merokok. Lah kan kula mboten ngertos, bisa jadi ada ngoten lho. Nggih. Lho, mau menawi lho Bu, ibuke ngeyel ora ono. Lho bapake yo ngeyel, ono. Nggih. Jadi ketika ulama berbeda pendapat, kita harus toleran kepada saudara kita yang mengambil pendapat yang berbeda. Dan prinsip dalam Islam itu. Kalau seperti itu kita pegang, insya Allah kita ora bakalan padu. Oke? Ya, kembali ke bab kurban tadi. Jadi kalau mazhab Hanafi mensyaratkan tidak harus 6 bulan. Kalau yang lain kan harus 6 bulan minimal. Saya itu dapat. Jadi kalau mazhab Hanafi 6 bulan kurang dikit tetap sah. Nggih, 6 bulan kurang dikit tetap sah. Yang penting tentunya sesuai dengan kemampuan. Karena kalau nuwun sewu sekali lagi kita mampunya udhiyah kambing gede rego 5 yuta kok dieman-eman, aku tak tuku wedhus sing rego 3 wae. Yo tetap sah sih, sah. Tapi nuwun sewu ya begitu kualitas jenengan berarti. So mbene ning swarga tidak diberi swarga sing maksimal, aja nyalahke sapa. Kalau sebagian dari balasan di dunia tidak diberikan secara maksimal oleh Allah, ya aja nyalahke sapa-sapa, salahno awakmu dhewe. Lah wong perintah di dalam Al-Qur'an itu jelas kok. Ittaqullah mastata'tum,
Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian. Ora sak gelemu dhewe. Sing penting lak wis ngleksanakake. Lho, kita sebagai panitia ya wis matur nuwun jazakumullahu khaira, tetep ndongake sing apik. Tapi kan Allah Maha tahu kemampuan kita. Apakah kita memaksimalkan upaya takwa kita wong ya gur setahun pisan, atau ngendikane mazhab Hanafi domba wedhus domba siji wis sah. Ya kabeh sah nggih, orang urung genep 6 sasi wis sah. Ya, aku tak melu pendapat kuwi wae. Nggih, bagus niku nek ora mentolo nggih. Ya. Loh, tapi nuwun sewu lagi. Sate sing enak kuwi ya sate sing lah nggih. Nah kalau 2 boleh enggak Ustaz? Boleh. Sopo sing melarang korban loro, telu, papat? Enggak ada yang melarang. Boleh. Tapi sesuaikan dengan kemampuan juga, nggih. Sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ojo nganti gara-gara kita berlebih-lebihan dalam suatu amal, kita tidak mengamalkan amal ibadah yang lain yang juga wajib. Makan wajib gitu. Kalau kurban tadi kan sunnah. Kalau kita pakai 3 madhab yang selain madhab Hanafi, okay. Jadi semuanya mari kita mengukur masing-masing ya. Tapi ya, nggak usah malu kalau misalnya baru mampu wedhus domba umur setengah tahun atau rodok gede sithik gitu ya. Malu Pak. Ya nek isin ora usah digawa ning nggone panitia. Boleh dhewe. Lho, napa sah? Sah. Wong zaman Nabi mbiyen malah ora ana panitia. Amargi kalau zaman dulu, apalagi orang-orang Arab nggih. Orang-orang Arab itu kan memang terkenal makan daging kambing itu koyokne awake dhewe mangan iwak pitik. Nggih. Kan murah kalau buat kita, nggih ta? Gur iwak pitik sekilo. Sakniki pinten, Bu? 3 doso, ya. Murah, ya. Umumnya kita seperti itu menganggapnya murah. Nah, orang Arab juga begitu. Nah, makanya orang Arab tuh kadang kalau kita lihat itu bisa dilihat di YouTube makan daging kambing itu yo gede-gede nggih. Kadang nggih kambing guling niku siji nggur nggo wong 4 apa wong 5 gitu. Ya. Sama kan kita ayam siji nggo wong malah 8 seane. Makanya ini kita keluar sedikit ya. Dalam hadis sahih juga terkait dengan bab pernikahan, Nabi bersabda ya, aulim walau bisyatin, adakan acara walimah walaupun hanya motong seekor kambing. Itu sudut pandang kita dengan para sahabat yang mendengar hadis itu pertama kali rodok beda. Bedane apa? Kalau zaman dulu memandang, gur kambing siji wis oleh. Kalau kita, wah, dadak wedhus to. Nek ayam wae piye gitu. Ya karena beda kebudayaan. Nggih. Jadi nek mbiyen kuwi kambing siji itu sepele, nek saiki kambing siji larang. Gitu. Ndak apa-apa. Jadi poinnya adalah bagaimana kita melaksanakan walimah. Kalau tadi bab pernikahan ora kudu kambing. Maksudnya rodok diusahakake
pakailah, walaupun cuma punya kambing satu, adakanlah gitu. Itu kalau untuk walimah nikah tadi. Kira kalau zaman sekarang ya tidak harus kambing juga, tapi adakanlah supaya nanti di antara hikmahnya tidak timbul fitnah dan lain sebagainya hal-hal yang negatif. Ngaten. Nggih. Ora kok malah golek sing nek ora mewah, ora sahrita, ndak izin ndak ya, tetap laksanakan. Terus nanti kalau mergo dibeleh dhewe ora didum nggone tangga-tanggane pripun, didahar piyambak sekeluarga. Apa sah itu korbannya? Kalau kita bicara sah atau tidak, tetap sah nggih, tetap sah. Tapi memang untuk pembagian binatang atau daging kurban itu yang paling bagus, maksimal yang diambil untuk diri dan keluarga itu sepertiga. Lebih boleh, lebih sedikit juga boleh. Kecuali kalau kurbannya kurban wajib. Kurban wajib itu kurban ketika salah satu dari kita misalnya bernazar, nazar untuk korban. Misalnya ya, kok nek anakku lulus SMBPTN nah. SMPTN atau napa niku istilahnya marai aku wis ora kuliah. Istilahnya ganti-ganti pirang tahun pisan. Nek anakku lulus, aku arep korban. Ya. Berarti tahun ngarep dong. Ya. Kelulusannya kan masih nanti bulan Juli atau Agustus atau kapan? Kalau mboten hafal nggih jadwale. Nggih. Ternyata lulus betul, berarti tahun depan harus korban. Niku nazar. Kalau nazar harus semuanya disedekahkan, tidak boleh ada yang diambil sendiri, dimakan sendiri, tidak boleh. Ya, makanya tidak usah nazar, okay? Minta biasa saja kepada Allah dan nanti apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita dan keluarga kita, berusahalah untuk ridha, berusahalah untuk sabar, iso berusahalah untuk syukur karena Allah Maha tahu yang terbaik buat kita. Ketika anak kita misalnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti ujian tadi, ya, kok ternyata tidak lulus, enggak apa-apa. Ridhoilah, pasti di situ ada hikmah-hikmahnya. Nggih, ora usah nganggo nazar-nazar. Nazar itu tidak baik kata Nabi. Nazar itu hanya dilakukan oleh orang yang bakhil. Hadisnya begitu. Tapi kalau orang sudah terlanjur bernazar, wajib hukumnya memenuhi. Ya, mulane ora usah nazar. Sedekah wae langsung, korban wae malah iso menikmati sebagian dari daging kurban maksimal sepertiga. Terus yang 2/3, sebagian atau sepertiga bisa dihadiahkan untuk kerabat, ya, untuk tetangga yang biasanya tidak menerima sedekah. Oke, orang-orang yang secara kemampuan lebih dari kita, lah mosok kita sedekahi, kan? Mboten pas, ora tepat. Ya, pase apa? Hadiah, ya, dihadiahi. Oke. Yang sepertiga dijadikan sedekah untuk fakir miskin dan tetangga-tetangga yang memang disunnahkan pada hari itu dan hari-hari tasyrik, ya,
kita semuanya untuk berbagi kebahagiaan dengan makan daging kurban. Kapan hari saya ditanya, Ustadz kalau tetangga kita ada yang non muslim, boleh apa tidak kita beri daging kurban ini? Okay. Tak bukan kerpean nggih, ora ujiannya loh ya. Ada perbedaan pendapat lagi-lagi. Ya mungkin tentunya ada solusinya juga. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, memberi bagian dari daging kurban untuk non muslim baik secara hadiah maupun secara sedekah hukumnya boleh. Jadi yang membolehkan siapa? Madhab Hanafi dan madhab Hambali, madhab pertama dan madhab terakhir. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya mereka tidak memerangi kita. Insya Allah kalau di negeri kita di Indonesia ini secara umum mereka tidak memerangi kita. Mereka sudah tidak memerangi kita karena kita sudah sama-sama hidup bersama-sama mau membangun negeri masing-masing beribadah semaksimal mungkin dengan kemampuannya. Ya. Seperti halnya para sahabat yang bertetangga dengan orang-orang Yahudi dan beberapa orang-orang Nasrani juga di Madinah pada masa Nabi. Ya. Mereka tidak memerangi. Ya. Sehingga kalau tidak memerangi ini dibolehkan untuk memberikan sebagian dari daging kurban. Ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Dzubihat lahu syatun fi ahlihi, ini dari sahabat Abdullah bin Amr. Ada yang berkata, ahadaitum li jarinal yahudi, ahadaitum li jarinal yahudi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhannantu annahu sayuwarrithuhu. Suatu hari keluarganya Abdullah bin Amr ini menyembelih atau diberi binatang, maksudnya kambing ya, disembelih. Ya. Tidak dijelaskan di sini apakah sebagai kurban atau tidak. Okay. Terus beliau berkata, apakah kalian memberikan sebagiannya untuk tetangga kita yang Yahudi itu? Beliau mengulangnya 2 kali, lalu memberikan tambahan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril selalu berpesan kepadaku untuk perhatian kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira hampir saja tetangga itu dijadikan sebagai ahli waris. Saking seringnya Jibril berpesan begitu. Ya, nah dari sini para ulama menyimpulkan karena kategori membagikan daging kurban itu adalah sedekah sunnah. Kok sedekah sunnah berarti ada yang wajib toh Ustadz? Ada. Sedekah wajib itu zakat. Nggih? Zakat fitri dan zakat mal itu sedekah wajib. Ayatnya menggunakan kata sedekah, Bu, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin
wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Itu sedekah, maksudnya zakat mal, ya. Zakat fitri juga sedekah istilahnya, ya. Tapi kemudian diistilahkan dengan zakat ben ora salah paham, karena kadang-kadang kita karena istilahnya sama sok salah paham. Nek para sahabat dulu ndak ada yang salah paham, langsung paham oh ini yang wajib, ini yang sunnah. Kita ben gampang nek wajib disebut zakat. Nabi juga pernah menyebutnya zakat, nggih, pernah ya. Tapi kadang-kadang menyebut dengan sedekah biar ndak salah paham ulama, kemudian wis biar ndak do salah paham, sing wajib disebut zakat, zakat mal zakat fitri, sing sunnah disebut sedekah, ngaten nggih. Jadi kalau zakat mal dan zakat fitri tidak boleh diberikan kepada non muslim, ya, karena zakat wajib, sedekah wajib maksud saya. Kalau sedekah sunnah maka hukumnya boleh diberikan kepada non muslim asalkan dia tidak memerangi kita. Oke. Loh, Ustadz, itu tadi katanya mazhab Hanafi mengatakan korban kuwi wajib. Kok malah sunnah? Nah, ini ada dua amalan, Bu. Oke. Satu nyembelih, dua sedekah. Karena tadi kalau misalnya nuwun sewu dipangan dhewe ora ana sing disedekahne, oleh apa ora? Boleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berudhiyah atau berkorban dengan benar nggih, syarat-syaratnya terpenuhi, kita pilih yang terbaik, ikhlas kita, maka kita dapat banyak pahala. Satu, pahala korban. Dua, pahala makan makanan yang halal dan thayyib. Tiga, pahala memberi makan untuk keluarga. Empat, balik ke nomor satu karena ketinggalan, nggih. Kalau bapak-bapak menyertakan nama-nama atau ibu menyertakan nama-nama, karena kan dalam keluarga kita kadang-kadang kepala keluarganya bapak, kadang-kadang kepala keluarganya ibu. Kalau bapak sampun mboten wonten kan ibu yang jadi kepala keluarga akhirnya. Ya, sehingga ibu berkorban atas nama diri dan keluarganya. Oke. Nanti pahalanya juga sampai kepada keluarganya. Termasuk sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, kalau kita sertakan nama-nama keluarga kita yang sudah mendahului kita. Keluarga inti nggih, bapak atau ibu yang sudah rawuh ya, yang sudah kundur ya, yang sudah duluan sowan gitu ya. Ya jane sowane urung teko, karena tekone esuk kiamat nggih ya, dalam perjalanan juga nggih ten alam barzakh nggih. Itu boleh, bakal sampai juga pahalanya ke sana ya. Kemudian kita ke nomor 5, pahala hadiah. Kalau sebagian dagingnya kita hadiahkan kepada sanak kerabat. Kalau di Masjid Kunti, Masjid Darul Qudus ya, alhamdulillah tahun lalu untuk para mudhahi ya, selain mendapatkan daging kurban bagiannya ya, walaupun tidak sampai sepertiga nggih, diberikan juga beberapa kresek, karena bungkusannya kresek ya, yang
mungkin ada akan dihadiahkan kepada kerabat-kerabatnya. Karena kan kerabat mungkin tinggalnya enggak satu RT nggih. Sementara biasanya yang diberi oleh panitia itu yang satu RT ya, atau dekat-dekat situ gitu. Sehingga ada yang diserah niki beberapa kresek monggo menawi badhe disampaikan kepada kerabat keluarga. Nah, bagusnya memang seperti itu. Ya. Bagus itu kalau panitianya juga memikirkan memang ada sebagian yang akan dihadiahkan. Mbuh 10 kresek apa 15 nggih tergantung nggih. Kambing apa sapi. Biasanya nek sapi kan lebih banyak nggih. Nek kambing lebih sedikit dagingnya maksud saya. Sisanya atau yang sepertiga lagi disedekahkan, pahala bersedekah. Nggih. Banyak pahalanya. Bukan hanya pahala kurban tok, mboten ya. Nah, kalau misalnya nggih kurbannya ini kurban yang tidak sah. Tidak sah itu pripun? Tidak sah itu misalnya ya kan dijelaskan oleh Nabi ya harus disembelih setelah sholat Id. Ini misalnya ada yang nyembelih sebelum sholat Id. Gendang didum kok, gendang iso nggo sarapan. Subuh-subuh ke langsung dibeleh ya. Ndi paham dhewe iki kan wis hari raya to, wis mbeleh ya. Nggo sarapan. Atau malah kadang-kadang ada nek teng mriki mboten wonten nggih panitia sing nakal. Iki wedhus dibeleh sik wae ya. Sadurunge salat engko ben langsung iso dimasak, engko sadurunge mbeleh sarapan dhisik nganggo gule kambing. Lho, malah ngono kuwi to ya. Itu bisa tidak sah nggih. Kalau tidak sah, yang tidak didapat adalah pahala kurbannya. Bisa jadi pahala memberi makannya masih dapat, pahala sedekahnya masih dapat ya. Kayak zakat fitri niku lho Bu ya. Zakat fitri itu kan kata Nabi dibagi harus sebelum sholat Id. Kalau dibagi diserahkan setelah sholat Id nilainya sedekah seperti sedekah-sedekah yang lain. Nah sama kurban juga seperti itu harus tepat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Ustaz, kalau misalnya kurbannya atas nama yang sudah meninggal saja, enggak atas nama keluarga, apa juga boleh? Boleh juga, ya, enggak apa-apa. Ya, kalau kita bicara boleh atau tidak, hal seperti itu dibolehkan. Kenapa? Alasannya adalah karena kurban ini termasuk amal yang dekat sekali dengan sedekah karena mengeluarkan harta. Kambing, sapi, uang itu kan harta. Nggih? Karena harta dikeluarkan namanya sedekah, infak ya. Sementara berinfak, bersedekah atas nama bapak atau ibu atau garwo yang sudah mendahului itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya akan disampaikan kepada mereka yang sudah wafat ya. Ada beberapa amalan yang diperselisihkan oleh para ulama, tetapi kalau untuk sedekah atas nama saudara kita yang sudah wafat itu dibolehkan ya, termasuk yang nyaris disepakati kebolehannya oleh para ulama ya. Jadi monggo kalaupun ada. Tapi kalau atas namanya disertakan saja itu juga tidak apa-apa, boleh. Insya Allah pahalanya juga akan disampaikan ya. Wah berarti engko didom ya Ustaz ya. Nek siji kan berarti kabeh. Nek tinggu wong sak omah ya. Lah yo tergantung keikhlasan juga.
Nggih, karena kalau sudah urusan pahala itu erat sekali hubungannya dengan keikhlasan kita. Wis cilik ora ikhlas disebut-sebut terus neng arisan RT. Wah, aku lho wingi korban. Ya, aduh si cilik ngendikane bapake. Cilik tak sengaja ben do seneng mergo dagingnya mesti enak. Padahal ya. Padahal ora usah diterusne. Nggih. Ya jadi itu tadi menurut mazhab Hanafi dan Hambali, nggih. Hukumnya boleh. Nggih. Boleh diberikan kepada non muslim asalkan tidak memerangi. Orang Israel jelas niku mboten ora gur memerangi. Lebih jahat daripada memerangi niku nggih. Yang kedua menurut mazhab Maliki. Nggih. Kalau menurut mazhab Maliki memberi daging kurban kepada non muslim itu hukumnya makruh. Nggih. Makruh iku piye? Makruh kuwi nek dilakoni ora apa-apa, ning nek ditinggalne lebih bagus. Ya, mendapatkan pahala kita kalau tidak melakukannya. Ya. Kecuali kalau non muslimnya tadi masih kerabatnya mudhohi, kerabatnya orang yang berkurban, maka tidak makruh. Makruhnya jadi hilang. Makruh itu kalau bukan kerabat. Itu kalau menurut mazhab Malik. Kalau menurut mazhab Syafi'i dibedakan antara kurban wajib karo kurban sunnah. Kalau kurban wajib hukumnya haram diberikan kepada non muslim tadi loh, yang nazar tadi loh ya. Kalau sampai korbannya nazar, maka yang boleh makan cuma orang-orang Islam karena itu nazar wajib, ngeten ya. Sedangkan kalau korban sunnah ya, maka hukumnya sama dengan mazhab Malik, makruh ya. Nah, solusinya bagaimana untuk kita ini? Ten takeran niki wonten sing non muslim napa mboten? Ten daerahe bapak-bapak mboten nggih. Tapi mungkin ada kenalan yang punya tetangga non muslim tuh pripun nanti diberi apa tidak? Ya. Sebaiknya panitia, saya belum tahu nggih, kalau panitia di masjid-masjid ini biasanya meminta meminta biaya penyelenggaraan apa mboten nggih? Nek ten Masjid Kundi niku nyuwun. Ya, nyuwun. Karena apa? Karena kita menjaga jangan sampai nanti panitia merasa kecapean dan merasa mendapatkan upah dari bagian dari daging kurban atau kulit kurban atau kepala kurban. Ya. Karena kalau bagian-bagian tadi nanti dijadikan sebagai upah atau bayaran, engko pahala nomor 1 hilang. Nggih. Pahala nomor 1 hilang. Kalau diberikan sebagai hadiah, kalau diberikan kita ini sedekah ora ya, hadiah lah nggih.
hadiah. Sedekah kan kepada fakir miskin sebagai hadiah. Ya biasanya kan kita setelah berakrab-akrab dengan teman kita tuh jenengan kerso, nih saya beri hadiah gitu. Ya. Kalau sebagai hadiah boleh. Kalau sebagai upah tidak boleh. Ya. Oleh karena itu, ya kalau di Masjid Darul Qudus Kunti kita meminta kepada jamaah yang mau berkurban untuk iuran juga Rp150.000. Nggih. Untuk tombok kesele panitia, juga untuk beli kresek, snack dan lain sebagainya. Loh Ustaz, apa ndak dari kulitnya saja didol terus dinggo tuku kuwi, tuku iku dan sebagainya, atau gimana kalau pakai uang kotak infak masjid saja? Wah, sing terakhir niku bahaya, Bu. Tak boleh. Kenapa? Lah wong sing korban kuwi wong sugih lho. Nggih to? Wong sing korban kan kudune wong sing memiliki kelebihan. Lah kok nganggo duwite wong sing ora pati ya sugih. Wong sing ora pati ya sugih itu kan bisanya nuwun sewu ben esuk karo budal neng masjid sedekah subuh mbuh 1.000, mbuh 2.000, mbuh 5.000. Ini kan tujuannya untuk kemakmuran masjid. Sementara kurban itu bukan kepentingan masjid, tapi kepentingan orang yang korban. Nggih toh? Nggih. Ketika di zaman sahabat Ali ini ya, ada yang meminta bagian dari daging kurban ya, karena kan kadang untuk menyelenggarakannya butuh jazar. Jazar itu tukang jagal. Dia mensyaratkan, aku mau tapi minta daging ini atau hati atau kepala atau apa gitu ya. Oleh beliau dikatakan kami tidak memberikan ya, upah untuk tukang jagal dari bagian binatang kurban ini ya. Tapi kami memberikannya dari harta kami yang lain. Di antara daging ini ada yang nanti akan kita hadiahkan ya. Jadi sampai sekarang untuk panitia kalau mendapatkan hadiah dari mudhahi boleh. Jadi kadang-kadang kan juga ditanyakan, Ustadz boleh enggak ini panitia mendapatkan kresek yang berbeda baik jumlahnya atau isinya ya. Kalau itu seizin dari para mudhahi enggak apa-apa, diniatkan sebagai sedekah atau hadiah ya. Nah, jadi memang baiknya ini teknis nggih, ini saya ngajari teknisnya juga. Panitia yang menyelenggarakan kurban itu beberapa hari sebelum pelaksanaan mengundang semua yang berkorban mudhahi, sampaikan beberapa hal, salah satunya misalnya nuwun Bapak Ibu kerelaannya, kami insya Allah panitia akan bekerja ikhlas lillahi ta'ala ya, moga-moga kita semuanya pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian apakah Bapak Ibu berkenan kalau sebagian dari daging kurbannya nanti ada yang dimasak misalnya ya, ada yang diberikan sebagai hadiah untuk para panitia misalnya. Nggih mboten napa monggo ya. Karena sudah diizinkan maka jadi boleh, jatuhnya sebagai hadiah. Maka kita membantu saudara kita dapat pahala,
udhiyahnya tetap sah, kemudian sedekah dan hadiahnya juga dapat pahala sendiri. Caranya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi ya. Kalau panitianya mengumpulkan dana juga, di antara yang bisa disampaikan adalah kalau misalnya di antara tetangganya ada yang non muslim ya. Ini nanti sebagian dari uangnya akan kita belikan daging ke pasar, kita pesen sama Pak sopo kae sing biasane dodol daging sapi atau daging kambing. Nanti daging itu kita berikan kepada yang non muslim. Jadi yang daging kurbannya murni ya, semuanya dibagikan kepada saudara-saudara se-Islam. Di sisi yang lain kita juga menjaga jangan sampai hubungan kita dengan non muslim itu jadi tidak bagus karena mereka juga dapat daging ya. Ya meskipun tidak banyak, sing penting kan entuk gitu ya. Dan dagingnya juga daging yang baik karena kan kita belinya di penjual yang baik juga. Ya. Kalau yang dari binatang kurban memang semuanya tidak ada yang sebaiknya ya, tidak ada yang diberikan kepada non muslim ya, semuanya diberikan kepada muslim. Ustaz tadi kan ada yang mengatakan makruh dan boleh ya, tapi kan ada yang makruh itu kan sebaiknya ditinggalkan ngaten nggih. Tapi kalaupun sepakat nih 7 orang, 7 ki ngene ya kok ngene ya. 7 orang sepakat wis gak apa-apa, ini kita pakai pendapat yang membolehkan. Ya enggak apa-apa, sebagian diberikan kepada yang fakir miskin atau tetangga yang Nasrani. Umumnya kalau di sini Nasrani aja ya. Yahudi kayaknya nggak ada. Israel Yahudi. Ya. Mungkin Hindu Buddha ada sedikitnya. Ya. Terakhir Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita mengupas bab ini tentu saja masih panjang sekali, masih banyak sekali, tetapi saya kira beberapa hal yang saya sampaikan itu sudah melengkapi mungkin dari apa yang sebelum ini sudah menjadi maklumat Bapak Ibu sekalian. Apa Mas? Oh ya. Satu hadis, ada satu lagi yang ketinggalan ya. 2 jadinya, oke? 2. Yang pertama terkait dengan ini kan nanti ada kemungkinan sholat idnya jatuh di hari Jumat, oke? Jatuh di hari Jumat. Ketika sholat id jatuh di hari Jumat, maka para ulama berbeda pendapat. Memang kalau sing ngaji Pak Imtihan di sini berbeda pendapat, tapi saya kasih tips bagaimana yang terbaik kok ya. Ya karena memang itu bagian dari kekayaan kita dan kalau kita pelajari dengan baik justru akan membuat kita akur, nggih. Jadi kita jadi lebih pinter dan kita jadi akrab, akur, biasa bertoleransi dengan yang beda. Sebagian ulama berpendapat berhubung sholat id jatuh di hari Jumat, sementara sholat Jumat itu juga merupakan sholat id kecil ya. Jadi Jumat itu kan juga id, tapi id kecil ya. Id besarnya id fitri sama id adha ya. Maka ya, sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri yang datang jatuh di hari Jumat itu menurut sebagian ulama menggantikan sholat Jumat. Boleh, perai sholat Jumat boleh ya, perai ya. Tapi tetap wajib sholat duhur, tetap wajib sholat duhur. Tapi menurut sebagian lain enggak. Tetap harus sholat Jumat ya. Terlepas dari adanya 2 pendapat ini,
Sebaiknya masjid-masjid yang cukup besar dan selama ini menyelenggarakan sholat Jumat tetap menyelenggarakan sholat Jumat. Kenapa? Ojo-ojo di antara bapak-bapak ada yang tadi waktu pelaksanaan sholat Id tidak bisa ikut, nggih, mbuh antri suwe ning mburi, ya. Oleh buka kakean, ya, kepedesan, ya, saomah antri, ya. Bareng teko lapangan tempat pelaksanaan sholat Id wis khutbah imame, ya, berarti kan wis bar. Nah, berarti kan dia masih wajib sholat Jumat, harus ada masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat, ya. Tapi kalau beberapa masjid mengumumkan misalnya nggih, ya, untuk masjid sini Jumat kali ini kita libur, kita hanya menyelenggarakan sholat zuhur misalnya, boleh, tidak apa-apa, ya. Nah, tapi karena sudah diumumkan yang tadi tidak ikut sholat Id, ya cari masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat karena dia tidak mendapatkan jatah yang sholat Jumat gugur darinya sebab dia belum sholat Id. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan tadi yang terakhir adalah nanti ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, Nabi bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi," rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, sudah dipastikan besok tanggal 1 ngaten nggih, maka sudah sejak saat itu janganlah ia mencabut atau memotong rambut-rambutnya dan juga jangan memotong kuku-kukunya kecuali kalau ada uzur. Ada kukune arep coplok iki karek sithik, loro tenan, ya, piye iki ya? Ya ndak apa-apa, sudah dicoplok saja kalau sudah seperti itu, ya. Kalau sesuatu itu dibutuhkan, jangankan yang sunnah, ya, yang wajib pun boleh ditinggalkan. Jangankan yang makruh, yang haram pun boleh dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Itu merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya dan kita nanti bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi ada titipan doa minta agar ada jamaah yang sakit, khususnya Bapak Mustaqim dari Desa Kerik, dan mungkin ada juga dari kerabat-kerabat kita yang sakit, ya. Mari kita doakan mereka, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi pertama keridhaan, kesabaran dan kesembuhan. Liridho illahi ta'ala walikulli niyatin salihah wali syifai mardhana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shfi mardhana. Allahumma shfi mardhana. Allahumma shfi mardhana wa minhum Bapak Mustaqim ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana Allahumma ansur ikhwanana fi Ghazzah, Allahumma ansur ikhwanana fi Ghazzah, Allahumma ansur ikhwanana fi Ghazzah, Allahumma ansurhum nasran mu'azzara, Allahumma ansurhum nasran mu'azzara, Allahumma ansurhum nasran mu'azzara birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal hajja hujjajina, Allahumma taqabbal hajja hujjajina, Allahumma taqabbal hajja hujjajina warji'hum ghanimin. Allahumma ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.